Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas tentang CSS dasar. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa yang digunakan di dalam web browser. Biasanya CSS ini menangani di penataan, pewarnaan, dan desain. Intinya di desain halaman web. Kenapa kita membutuhkan CSS? Karena dengan CSS halaman website kita akan lebih menarik, karena di situ akan ada warna, akan ada bentuk kotak, dan banyak hal. Dan jika Anda mengetahui sekarang di CSS 3 juga bisa membuat animasi hanya dengan CSS. Oke, seperti itu. Dan bagaimana penulisan CSS? Oke, saya langsung membahas di tutorial pertama ini bagaimana membuat CSS, meletakkannya di sebuah halaman. Saya membuat file baru, saya namakan tut1 HTML. Saya menggunakan HTML dan saya buka dengan Notepad. Oke, di sini saya membutuhkan kode HTML. Biasanya, di pertama silakan tuliskan doc type. Mungkin semacam ini. Dan di sini HTML, penutupan HTML. Dan di atas ada body dan header dan head. Dan di head biasanya title. Dan penutupan title. Lalu di tengahnya sini adalah judul halaman. Semacam itu. Ini adalah head. Dan semua isi halaman itu berada di body. Seperti ini. Semua yang kita tuliskan di antara body ini adalah isi halaman dan akan ditampilkan, umpamanya mungkin semacam ini, dan saya simpan. Lalu saya pergi ke folder saya dan klik lalu drag ke web browser, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Halo YouTube. Dan mungkin saya akan membuat beberapa kata. Mungkin di sini saya menggunakan div atau mungkin p. Saya menggunakan p. P adalah elemen dari HTML dan kita bisa menggunakan ini. Ada banyak di sini. Dan kita bisa menggunakan P jika saya memakai ini dan saya reload, tidak akan ada perubahan. Tapi jika saya menambahkan semacam ini, saya title-nya, saya letakkan di situ dan saya menambahkan ini style. Style. Dan di sini adalah penutupan style.
Lalu di sini saya menggunakan P, saya memberikan semacam ini, kurung buka kurung tutup. Dan di P saya memberikan background. Titik 2. Dan saya memberikan gray. Titik koma. Dan sekarang jika saya simpan lalu saya reload, saya mempunyai background pada P. Di CSS kita bisa memberikan kode di HTML, kita bisa memerintahkan tag, kita bisa memerintahkan elemen, kita bisa memerintahkan kode-kode tertentu di sini di HTML, dan kita perintahkan di CSS. Ini adalah CSS. Style. Jika diawali dan ditutup dengan style, ini adalah CSS. Jika saya tambahkan lagi umpamanya body, karena kita memiliki tag body, dan di body saya memberikan mungkin background juga, dan mungkin black, titik koma. Dan jika saya simpan sekarang lalu saya reload, saya mempunyai background hitam, dan tulisannya adalah ini, hitam juga. Jika saya tambahkan dengan color, dan saya memberikan white, titik koma, dan saya simpan, reload, maka saya sudah mempunyai tulisan yang putih. Oke, ini salah satu penulisan CSS. Kita bisa membuat CSS, file CSS lain, dan kita linkkan di HTML kita. Caranya seperti ini. Kita membuat file baru, lalu saya menyimpannya di folder yang sama, dan saya namakan mungkin design.css. Saya menamakan design.css, dan di satu saya memberikan ini, saya copy semua, saya cut, dan saya hilangkan style, dan saya copy di sini. Oke, hanya semacam ini, dan saya simpan. Lalu di HTML-nya saya memberikan link dan type tag style sheet, dan di sini adalah href. Filenya di mana? Dan saya menuliskan design.css. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan mungkin ini. Oke, saya coba dulu. Oke, saya sudah mempunyai design.css yang saya aktifkan sebagai pengatur warna dan penempatannya di halaman CSS saya. Dan jika saya reload, berarti ini masih salah. Oke, saya salah di sini. Saya memberikan real, dan di sini adalah style sheet. Lalu di sini adalah type-nya CSS, tag CSS. Oke, seperti ini. Dan jika saya simpan, saya reload, maka saya sudah mempunyai tampilan yang sama dengan tadi, hanya saja penulisan CSS-nya yang berbeda. Jika di sini saya memberikan CSS di file baru, yaitu design.css, kita bisa merubah di sini. Umpamanya saya memberikan green, maka otomatis setelah saya simpan dan reload, maka saya mempunyai hijau. Dan di sini jika saya ganti yellow, saya simpan, saya reload, akan berganti semacam ini. Dan kita hanya mengganti di CSS tanpa mengganti HTML-nya. Oke, sekian tutorial pertama, dan kita lanjutkan ke beberapa materi CSS lainnya, dan nanti akan sangat banyak.
materinya, dan pastikan untuk mengunjungi asastudio.org karena akan ada penambahan materi-materi baru di sana. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, kita lanjutkan pembahasan CSS. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan tentang link. Kita bisa mengatur link di CSS, dan jika kita perhatikan saat kita memberikan link ke kata tertentu, HTML-nya seperti ini, here, dan di sini adalah link, mungkin oke, semacam itu, dan di sini adalah katanya. Dan penutupan. Dan jika saya mempunyai kata yang terdapat link semacam ini, jika saya simpan lalu saya reload di sini, saya mempunyai format semacam ini. Oke? Dan di sini kita bisa mengatur link yang kita letakkan di halaman kita. Dan oke, saya langsung menuju ke CSS. Saya langsung membuka CSS saya. Dan di sini saya memberikan di bawahnya P, saya memberikan A, dan di A saya memberikan warna, color, titik 2, dan mungkin orange, titik koma. Dan jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai orange. Oke, saya memberikan background mungkin hitam. Saya memberikan ini, oke, agak hitam. Maksudnya yang ini. Oke, mungkin semacam ini. Ini benar. Ini mungkin 99, lalu ini adalah 444. Saya simpan, saya reload. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di link saya sudah mempunyai warna orange karena saya mengaktifkan A. Jika Anda lihat di sini ada A, itu berwarna orange. Jika saya tambahkan A, titik 2, hover, kurung buka kurung tutup, dan di sini saya memberikan color, mungkin yellow, titik koma. Dan sekarang jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai warna yang berubah saat kursor berada di atas tulisan yang ada linknya. Oke, seperti itu. Dan di sini saya bisa mengcopy, paste, dan di sini ada aktif, deactive. Mungkin saya memberikan merah, red. Apa itu aktif? Jika saya reload dan saya menuju ke link dan roll over, dia berpindah ke kuning, dan saat saya klik maka akan berpindah ke merah. Saat diklik itu artinya aktif. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mau menambahkan satu lagi, yaitu visited. Oke. Dan jika saya simpan,
Saya reload. Saya mempunyai yellow karena sudah saya klik. Visited itu maksudnya seperti itu. Oke, saya memberikan mungkin green biar berbeda, dan saya menambahkan link lagi di sini. Saya copy, paste, dan di sini mungkin saya berikan 1, saya berikan 2, dan saya berikan 3. Supaya Anda tahu perbedaannya, dan saya simpan lalu saya reload di sini. Saya mempunyai semacam ini. Karena linknya sama, maka dia akan hijau semua. Maka saya akan membedakan link, dan mungkin di sini adalah kategori after effect, lalu saya memberikan link juga di sini. Saya memberikan 3ds Max, oke, Autodesk 3ds Max. Lalu di sini saya memberikan Flash. Di sini saya memberikan Sonar. Oke, dan jika saya simpan lalu saya reload, saya sudah mempunyai link yang kembali seperti awal, karena link yang ada di sini belum diklik satupun. Jika saya sudah mengklik satu di sini, walaupun itu open new tab, dan saya sudah mempunyai tampilan halaman web dari link yang saya aktifkan tadi, jika saya kembali ke halaman ini, maka visited sudah dikunjungi akan hijau. Dan ini pengetahuan tentang link dari CSS. Saat kita mengaktifkan link di A, kita akan memberi warna saat itu ada linknya. Lalu saat kita di hover, berarti kita merubah saat kursor berada di link tersebut. Di sini ada aktif, saat diklik ada perubahan juga, dan visited. Oke, mudah-mudahan Anda jelas dengan link, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Kita sudah mengetahui bagaimana kita bisa mengatur link yang ada di sebuah halaman website. Dan sekarang saya masih membahas link, tapi saya menggunakan div. Oke, saya mencoba memberikan ini. Saya menggunakan div di sini. Dan di div saya memberikan ID. Anda bisa menggunakan ID atau menggunakan class. Jika class adalah titik, dan jika ID adalah tanda pagar. Dan saya memakai ID sama dengan tanda kutip. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan link. Namanya adalah link. Dan di belakang saya memberikan penutupan div. Dan saya memakai ini, saya copy, saya paste di sini, saya paste juga di sini. Lalu di terakhir saya juga copy, saya paste, saya paste juga, saya paste juga. Jika sekarang saya simpan, lalu saya reload di sini, apa yang terjadi?
saya sudah mempunyai urutan yang berbeda. Karena apa? Di div, otomatis secara default dia langsung memanjang. Oke, dia akan memanjang sampai kanan. Seperti ini. Di paragraf. Dan oke, untuk mengetahui lebih jelas saya memberikan ID. ID kita memberikan tanda pagar. Dan saya memberikan namanya link. Kurung buka, kurung tutup. Dan di sini saya memberikan background. Dan di background saya memberikan mungkin mungkin ini. Titik koma, dan saya simpan, saya reload. Saya sekarang mempunyai semacam ini. Oke. Saya memiliki tombol yang memanjang. Lalu, jika kita memakai ini, saya juga bisa memberikan link seperti yang ada di sini. Caranya, saya memberikan di sini adalah spasi dan A. Oke, jika saya simpan, saya reload, link A. Oke, mungkin saya taruh di atas. Mungkin saya taruh di sini. A-nya. Oke. A, link. Dan jika saya copy, paste, saya memberikan hover. Dan di hover saya memberikan mungkin blue. Dan jika saya simpan, saya reload lagi, saya sudah mempunyai biru. Oke. Dan saya bisa mengganti warna di sini supaya agak kontras. Di biru saya memberikan red untuk warnanya, dan saya memberikan color titik 2. Lalu di sini juga color titik 2. Di gray saya memberikan mungkin black. Dan jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai tulisan hitam di gray. Dan jika kursor saya arahkan dan di atas link, di atas div, maka akan menjadi biru dan warnanya merah. Dan saya juga bisa menambahkan di sini copy, paste, dan paste lagi, dan memberikan yang sama. Saya memberikan aktif. Di aktif saya memberikan mungkin green, warnanya mungkin white. Lalu di sini visited saya memberikan mungkin black. Dan di sini adalah gray. Oke, seperti itu. Jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai visited hitam dan gray. Oke, di atas sendiri. Dan jika saya klik yang ini, di aktif dia mempunyai hijau dan putih. Sekarang saya sudah mempunyai yang sudah saya kunjungi di link 1 dan di tutorial design dan tutorial design 2. Oke, mudah-mudahan tentang link dan div Anda bisa memahami ini, dan silakan digunakan di desain website Anda, dan silakan menggunakan banyak parameter setiap ini
Setiap div kita bisa memberikan banyak parameter di sini. Dan oke, sekian tutorial. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tetap di CSS. Sampai jumpa. Salam. Kita lanjutkan pembahasan CSS. Sekarang saya mau menjelaskan tentang outs dan event. Mungkin semacam itu. Dan oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan P, kita bisa menggunakan tabel, atau kita bisa menggunakan banyak hal. Dan di sini saya mau menggunakan P. Saya mau menunjukkan di sini. Mungkin tag 1 dan saya copy. Dan di sini ada tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, tag 6, tag 7, dan tag 8. Jika saya mempunyai ini dan jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai semacam ini. Dan di P, saya mempunyai ini sama dengan ini. Karena saya P-nya sudah memberikan ini. Oke. Di desain saya mempunyai P yang berbackground ini. Dan sekarang jika saya memberikan titik 2 dan event. Oke, jika saya simpan, saya klik. Oke, saya menambahkan nth child dan kurung buka, kurung tutup. Saya simpan. Saya mempunyai semacam ini. Dan jika saya memberikan, mungkin ini adalah mungkin ini. Lalu saya memberikan copy lagi. Dan saya memberikan out. Dan di sini oke, mungkin 5. Dan jika saya simpan, oke, saya mempunyai semacam ini. Dan di sini saya memberikan color. Dan di color saya memberikan mungkin orange. Titik koma. Dan jika saya simpan lalu saya reload, saya mempunyai semacam ini. Oke, saya di sini juga merubah color. Saya merubah ke mungkin gray. Bukan. Red. Jika saya simpan, saya mempunyai semacam ini. Di sini ada ini event. Di awal kita mempunyai event dengan tag color red, event tag color red, dan backgroundnya adalah 99. Lalu kita punya out. Di sini kita punya out, warnanya orange. Dan dengan menggunakan ini kita akan mudah jika di sini nanti ada banyak tulisan. Misalnya seperti ini. Di tabel kita bisa menggunakan tabel. Oke, saya menggunakan tabel. Dan saya memberikan tr dan
saya ganti dengan TD. Lalu di sini TD. Dan oke, saya hilangkan semua dulu. Lalu saya copy. Paste. Dan saya ganti 2, 3, 4, 5. Lalu saya memberikan penutup TR. Dan saya mengcopy TR. Saya copy. Paste. Dan saya tutup. Penutupan tabel. Jika saya mempunyai semacam ini, tabel semacam ini, dan saya reload, saya mempunyai tabel ini. Jika kita nanti mempunyai banyak, oke, saya memberikan mungkin width 100%. Jika saya mempunyai width 100%, maka nanti kita akan mempunyai semacam ini. Dan ini banyak, jika data kita banyak, kita akan bingung nanti jika ini panjang. Dengan fungsi even out pada CSS, kita bisa membuatnya lebih tertata dan lebih mudah untuk diamati. Kita bisa memberikan di sini, di TR. Kita mempunyai TR, dan TR adalah ini, baris. Seperti itu. Dan saya tinggal menuju ke desain, dan saya copy. Saya paste, dan saya ganti dengan TR. Oke, semacam itu. Hanya semacam itu. Dan jika saya reload, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan saya rasa akan menjadi lebih mudah saat kita mengamati tabel dengan even dan out. Anda tinggal memberikan warna yang kontras mungkin. Di sini mungkin 333 mungkin. Oke, Anda mempunyai semacam ini, atau mungkin 111. Oke, Anda mempunyai ini dan kontras, dan di sini mungkin black. Oke, Anda sudah mempunyai semacam ini, dan sekarang lebih bisa ditata, lebih bisa lebih mudah untuk diamati jika nanti kita memiliki data banyak. Oke, sekian pengenalan tentang even dan out pada baris, entah itu tabel, entah itu tag tertentu yang dia diberikan secara urut. Biasanya ini terjadi saat kita mengambil data dari database dengan PHP. Jika datanya banyak, maka kita akan mempunyai urutan semacam ini. Oke, sekian tutorial, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Sekarang saya akan melanjutkan tentang komponen CSS yang bisa kita gunakan untuk mengatur tag. Di sini, jika kita mau membuat halaman kita secara keseluruhan itu memiliki font tertentu, kita bisa mengaturnya di body. Di body, kita bisa memberikan font.
family. Semacam ini. Dan titik 2, saya bisa membuatnya Verdana. Titik koma, dan jika saya simpan, saya reload, saya sudah mempunyai Verdana. Dan saya bisa merubah font family di masing-masing ini. Jika saya memberikan di link, saya memberikan ini dan paste, saya memberikan mungkin Arial, saya copy, saya paste, saya paste. Maka di div ID link dia akan Arial. Oke, seperti ini. Dan semua dari tag, dari elemen HTML, kita bisa memberikan font. Jenisnya font. Cara penulisannya semacam ini. Komponen tag yang lain selain font, kita bisa memberikan font size. Besarnya font size. Dan di sini harus ada px pixel. Saya menggunakan mungkin 14 px. Titik koma. Saya simpan, saya reload. Oke. Saya sudah mempunyai 14. Dan jika saya memberikan mungkin 18, saya reload, maka dia akan besar 18. Dan saya juga bisa memberikan ini font font weight dan bold. Jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai huruf tebal. Lalu kita bisa menginstal font di sini. Dengan catatan, font yang ingin kita gunakan, kita letakkan di folder ini. Oke, saya mencoba mencari saya mencari di Google. Font download. Ini ada free. Saya coba menggunakan mungkin yang ini biar berbeda. Saya memilih di Windows, download. Kita tunggu beberapa saat. Dan saya meletakkan di satu folder dengan file-file saya tadi. Saya memilih di desktop. Dan di sini saya pilih CSS. Oke, mana foldernya? CSS tutorial dasar. Saya letakkan di sini. Oke. Saya simpan. Saya download. Oke, seperti itu. Saya sudah mempunyai ini di folder. Dan saya ekstrak. Saya mungkin menggunakan ini saja.
Oke, ini. Dan kita bisa menggunakan font ini untuk ditampilkan di halaman website untuk huruf-huruf kita. Caranya seperti ini. Oke, kita mencoba menginstal font dulu. Di sini saya sudah mendownload beberapa font dan saya letakkan di folder saya. Saya mempunyai Evelyn dan ini. Oke. Dan saya menambahkan ini. Add font face. Dan semacam ini. Lalu saya memberikan font family. Di sini adalah namanya. Kita bisa menamakan apa saja. Saya namakan mungkin font 1. Mungkin semacam itu. Dan kita mencari font 1 di mana? SRC, search. Dan di search kita memberikan font di folder kita. Jika kita menggunakan folder, kita tuliskan nama folder dulu, lalu garis miring, lalu ini. Dan di sini kita harus memberikan tanda kutip, lalu di sini URL, kurung buka, tanda kutip. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, lalu saya menuju ke sini dan reload, saya mempunyai, saya rasa ini adalah dari Evelyn. Saya memberikan tanda kutip di sini. Saya simpan. Font face, URL Evelyn, dan di sini saya memberikan font family dan saya memberikan titik 2 font 1. Mungkin seperti itu. Jika saya simpan, saya sudah mempunyai font di body, di semua body. Jika saya copy ini, saya cut, saya meletakkan di mungkin di P, saya meletakkan di P ini, maka yang terjadi adalah P yang lainnya. Seperti itu. Dan jika saya memberikan lagi, saya copy, saya paste, dan di sini saya memberikan font 2. Lalu saya mengcopy nama file yang satunya, yaitu ini. Saya copy dan saya masukkan di sini di font 2. Lalu saya memberikan ini, saya copy di out, saya memberikan font 2. Sekarang jika saya simpan, lalu saya menuju ke web browser dan saya reload, font 1, font 2. Saya coba untuk memberikan font 2 di sini. Saya cut, saya memberikan di body, saya reload. Di body saya mempunyai font 2. Dan jika saya memberikan font 1,
Saya cut di font 1, saya reload, saya masih mempunyai ini. Dan jika saya ganti dengan 1, saya simpan, saya mempunyai, dia bingung. Sepertinya yang aktif adalah src yang ini saja. Jadi di font face kita cukup memberikan 1 saja. Di font 1 tidak akan bereaksi di sini, karena font 1 kita memiliki ini, dan jika saya menghilangkan ini, baru yang aktif font 1. Oke, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan 2 font di sini. Oke, sekian tutorial tentang font dan instalasi, dan juga beberapa beberapa komponen dalam tag. Dan Anda sekarang sudah tahu, dan sekian tutorial, kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menginstal banyak font ke halaman kita. Oke, sebelumnya saya perbaiki ada beberapa kesalahan di indeks. Saya buka indeks di Notepad, dan di atas jika Anda perhatikan penulisannya seperti ini. Oke. Dan jika saya simpan, tidak akan ada perubahan apapun. Oke, seperti ini. Akan tebal tagnya. Dan lalu di penulisan CSS, kita bisa memakai cara ini, penutupan link, atau kita bisa menggunakan ini. Kita tutup dengan cara ini. Jika saya simpan, maka akan mendapatkan hal yang sama. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya mau menginstal beberapa font, tapi sebelumnya saya mau mencari font lain di Google. Font download. Di sini saya mencoba mencari font berbentuk yang lain, mungkin ini. Saya download. Lalu saya meletakkan di folder desktop, dan folder saya meletakkan di lalu saya memilih lagi mungkin ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menginstal banyak font dan menggunakan banyak font tersebut. Dan saya memilih di folder saya download, dan saya buka folder. Lalu saya tutup. Saya buka folder, lalu saya ekstrak. Di sini saya mempunyai beberapa bold, saya memakai biasa. Lalu saya buka juga di sini. Di sini ada saya memakai ini. Dan sekarang saya sudah mempunyai
font, dan file saya menjadi tidak karuan jika saya memakai ini. Saya bisa menggunakan folder untuk meletakkan file font, dan di sini saya namakan font, dan saya meletakkan di folder font. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika Anda hapus ini, Anda sudah mempunyai susunan root directory dari website Anda seperti ini. Ada folder font, ada HTML, ada desain. Oke, seperti itu. Dan di desain, saya mengcopy ini. Saya copy, paste, dan di font 1 saya ganti dengan 2. Lalu saya buka font, dan sebelumnya saya memberikan ini font karena font tadi berada di folder. Saya menambahkan font garis miring dan font garis miring lagi. Di font 2 saya memberikan ini. Saya copy, saya paste. Lalu saya mengcopy semua, saya copy, paste, dan di sini adalah font 3, dan saya mungkin memakai ini, dan saya copy di font 3. Lalu di font 4 saya memakai ini, saya copy di font 4, dan saya namakan font 4. Oke, seperti itu. Dan jika sekarang saya simpan, saya masih memiliki hal yang sama dengan tadi, karena saya belum meletakkan font yang sudah saya install sebelumnya ke beberapa tulisan ini. Dan jika saya memberikan ini, saya mau memberikan di P child, ini adalah font family-nya sama dengan font 2, titik koma. Dan jika saya simpan, saya reload, maka ini adalah font 2. Dan di font 2 saya memberikan font size. Di font size saya memberikan mungkin 18 px. Dan sekarang jika saya simpan, saya reload, saya mempunyai di font 2. Oke, saya coba untuk memperbesar lagi, 24. Oke, saya mempunyai 24 di sini, hanya di sini di P. Dan jika saya menambahkan lagi P baru di bawahnya, saya simpan, saya reload, saya mempunyai ini, dan yang lainnya itu tetap fontnya yang ini karena tidak ada deteksi. Dan saya mau menambahkan lagi di sini, di outnya, saya memberikan font family, dan di font family saya memberikan font 3. Jika saya memberikan seperti ini, silakan perhatikan, maka saya mempunyai font 3 di sini. Ini adalah font 3. Dan jika saya memberikan font 4, maka di sini ada font 4. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami tentang instalasi font, dan kita membutuhkan susunan semacam ini. Masing-masing font yang kita install harus kita identifikasi sebagai font face.
kita memberikan namanya di font family dan nanti kita gunakan di sini di CSS-nya. Oke, setelah kita memberikan nama, kita memberikan filenya font dengan cara src:2 url seperti ini. Maka setelah kita menggunakan kode ini, kita bisa menggunakan font-font yang berada di sini dengan hanya memanggil nama yang bersangkutan. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menggunakan ini, dan sekian materi instalasi banyak font, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Oke, kita lanjutkan pelajaran tentang CSS. Sekarang saya akan mencoba membahas tentang komponen yang ada pada div atau beberapa tag yang kita gunakan di HTML. Jika kita memakai P, ini adalah tag paragraf. Oke, dan di sini mungkin tag 1, dan jika saya simpan lalu saya menuju ke sini dan saya sudah mempunyai tag 1, dan jika saya sudah membuat link ke CSS-nya desain 2 dan saya membuat di desain 2, saya menuliskan P kurung buka kurung tutup, lalu di sini saya memberikan background. Salah satu komponennya adalah background. Semua bisa kita berikan background, dan saya memberikan gray. Oke, jika saya simpan sekarang, saya reload, saya sudah mempunyai tag 1 seperti itu. Dan kita juga mempunyai width. Width adalah lebar. Jika saya memberikan 200 piksel, maka lebarnya akan menjadi 200 piksel saja. Oke, di sini ada salah penulisan. 200 piksel. Dan kita juga mempunyai height, tinggi. Height. Di height kita bisa memberikan piksel juga. Jangan lupa untuk memberikan titik koma. Saya mempunyai 40 piksel, dan kita juga bisa memberikan mungkin 30%. Di sini juga 30%. Tidak akan aktif jika kita memberikan 30% di height. Di height kita harus memberikan piksel. Dia tidak akan aktif di height. Di width, lebarnya, jika kita memberikan persen dia akan aktif, dan di height tidak aktif. Kita harus memberikan piksel. Oke, seperti itu. Lalu kita juga mempunyai border. Border adalah garis tepi. Kita bisa menuliskan seperti ini, 1 piksel, dan di sini adalah tipenya. Ada dash, ada solid. Saya biasa memakai solid. Silakan cari di Google untuk isinya dari border. Dan di sini adalah warna, mungkin black. Ini adalah cara penulisan border. Jika saya simpan, maka saya sudah mempunyai border di pinggir. Saya cukup mempertebal ini. Jika saya memberikan 4, saya simpan, lalu saya reload, saya mempunyai border setebal 4 piksel.
Dan di border kita juga bisa memberikan ini bottom. Jika saya memberikan border bottom, jika saya simpan, saya hanya memiliki border di bawah. Seperti itu. Dan Anda bisa memberikan komponen lainnya, right, maka akan ada di bawah dan di kanan, seperti itu. Dan jika Anda mengcopy, paste, dan di sini adalah left atau top, dan di sini saya memberikan mungkin blue, dan di sini juga blue, lalu di sini left, saya reload, maka saya sudah mempunyai biru di kiri dan atas, hitam di kanan dan bawah. Seperti itu, dan masih banyak komponen yang lain sebenarnya. Oke, radius. Kita bisa memberikan radius saya coba dengan ini, dan mungkin 20 px titik koma. Oke, mungkin ditambahkan dengan border radius. Saya sudah mempunyai semacam ini, dan kita bisa menggunakan banyak hal di sini untuk membentuk banyak hal juga. Kita bisa mengaktifkan mungkin padding. Padding adalah nilai dari isi dari kotak tersebut. Jika saya memberikan mungkin 12 px, maka tag ini akan menjorok ke dalam. Jika Anda perhatikan, ini maksudnya padding seperti itu. Tagnya akan dimulai dari 12 pixel. Dimulai di sini. Dan jika saya memberikan tulisan banyak, mungkin semacam itu, dan saya simpan, maka saya akan mempunyai semacam ini. Saya ganti dengan 2, saya ganti dengan 3, saya ganti dengan 4, dan saya tambahkan lagi. Saya ganti dengan 5, saya ganti dengan 6. Oke, saya mempunyai semacam ini, dan dia akan terus dituliskan sampai melampaui dari kotak. Dan kita bisa memberikan di sini overflow, mungkin semacam ini, dan Y auto. Oke, di overflow kita cukup memberikan ini Y. Kalau kita menginginkan vertikal, kita memberikan Y, dan di sini mungkin scroll, mungkin semacam ini. Jika tidak berfungsi, oke, berarti benar. Penulisannya harus semacam ini, overflow Y. Dan jika saya mempunyai banyak tag di sini, umpamanya saya copy, paste. Jika saya simpan, saya mempunyai tag yang langsung ditambahkan ke bawah, terus seperti itu. Dan jika saya memberikan tanpa spasi, maka dia akan dihitung memanjang ke kanan. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, saya mempunyai scroll di Y dan X. Dan jika saya ingin mematikan di overflow X,
kita